Jadi teman-teman sekalian, ada perbedaan tanah atau kebun kita itu ada perbedaan ketika tanah miring atau tanah datar. Jadi ada perbedaan jarak tanam antara keduanya teman-teman. Jadi tanah miring beda ukurannya, tanah datar juga beda ukurannya. Pohon pala biasanya dapat tumbuh dengan baik di dataran rendah sampai menengah. Di ketinggian sekitar 700 meter di atas permukaan laut. Memiliki curah hujan berkisar antara 2000 sampai 3500 mm per tahun. Tingkat kelembapan udara 50 sampai 80%. Dan suhu udara antara 20 sampai 30 derajat Celcius. Adapun keadaan tanah yang ideal untuk digunakan menanam pala, yaitu tanah dengan struktur padat hingga berpasir, serta pH sekitar 5,5-7. Maka, pohon pala akan tumbuh secara optimal jika dibudidayakan di daerah seperti itu. Pohon pala memiliki postur yang tinggi sekitar 10-12 meter, bentuk mahkota pohonnya meruncing ke atas, daunnya berwarna hijau mengkilap, serta berukuran panjang 5-15 cm dan lebar 3-7 cm. Pala mempunyai buah yang terasa asam. Jika sudah matang, buah pala ini akan terbelah sendiri. Biji pala berbentuk lonjong dan agak bulat, seukuran jempol tangan. Teman-teman sekalian, menanam pala tidak asal tanam saja, ada teknik dan cara yang harus diperhatikan. Mulai dari memilih pohon yang akan diambil bibitnya, cara semai biji pala, cara pembibitan, jarak tanam idealnya, cara penanamannya, cara pemeliharaannya, dan lain-lain sebagainya. Agar tanaman pala bisa berproduksi sesuai harapan kita. Tapi, teman-teman sekalian, pada kesempatan ini, saya cuma mau membahas jarak tanam untuk tanaman pala. Jadi teman-teman, jarak idealnya sebenarnya itu 8 kali 8 meter. Namun karena kebun saya itu berada di lereng gunung. Jadi kebun saya miring teman-teman. Jadi saya cuma jaraknya itu 8 kali 7. Kenapa 8 kali 7? Ini sebenarnya hanya untuk mengefisienkan lahan kita, ya. Kalau lahan kita sempit, makanya saya juga pakai jarak tanam itu 8 kali 7. Kalau di tanah datar itu bisa 8 kali 8 teman-teman. Kenapa ini harus standar ukurannya? Karena kita tahu bahwa tanaman pala ini bisa berumur sampai ratusan tahun teman-teman. Jadi perkembangan batang maupun itu cabangnya pasti akan melebar. Kalau ukurannya misalnya hanya 4 kali 3 atau 3 kali 4 itu akan saling bersentuhan nantinya. Jadi kemarin juga teman-teman ada pertanyaan bagaimana kalau pala kita tanam secara tumpang sari. Saya katakan bahwa tidak apa-apa tanam pala secara tumpang sari. Namun lagi-lagi teman-teman, yang perlu kita perhatikan itu adalah jarak. Jadi misalnya tanaman pala kita 8 kali 7. Jangan lagi ditanam di sela-selahnya. Jadi teman-teman sekalian, saya akan analogikan jika kita tanam pala secara tumpang sari. Jadi ini adalah pohon cengkeh teman-teman. Jadi saya tanam juga pohon cengkeh, dan ini adalah pohon pala. Yang perlu kita perhatikan,
ketika kita sudah tanam 8 kali 7, maka jangan lagi ditanam di tengahnya di sini teman-teman, karena itu akan saling berdempetan sekali. Jadi tidak masalah sistem tanam kita tumpang sari. Ya. Jadi, untuk teman-teman pemula yang berniat tanam pala, saya sarankan untuk memperhatikan jarak tanam. Saya rekomendasikan berdasarkan pengalaman sendiri untuk yang kebunnya di tanah datar bisa 8 kali 8 meter. Dan untuk yang berada di lereng gunung yang kebunnya miring dan bergelombang bisa 8 kali 7 meter.